boleh kita lakukan, apa yang mau kita lakukan selama pembelajaran, itu kesepakatan dengan anak-anak sendiri juga. Seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi lebih ke persuasif ya, ke pendekatan. Ini ada konsep-konsep, ada 6. Tidak saya jelaskan secara mendetail semua, sudah saya kirim ke WA teman-teman semua. Pasti dia melakukan itu kan ada alasannya. Jadi semua perilaku itu punya tujuan. Itu yang harus kita mulai berpikir tentang kalah. Seperti di lingkungan kerja kita saja kan masih banyak ya yang menerapkan seperti itu ya. Saling bersaing satu sama lain. Padahal seharusnya kita saling berkolaborasi. Tahu bedanya hubungan sama sanksi atau konsekuensi? Artinya sama. Coba mungkin dijelaskan bisa mulai. Kalau hukuman itu lebih ke menjudge mungkin ya, langsung aku salah tak kayak hukuman. Tapi kalau sanksi sama konsekuensi itu artinya kita tahu tanggung. Kalau melakukan A ya nanti resikonya ya A, tahu resikonya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih. Mungkin sebelum kita ke perbedaannya, kita coba aja yang kasus 1, 2, 3 ini hukuman atau sanksi gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman apa sanksi? Hukuman ya? Bu Evi, sanksi? Kenapa? Yang lain hukuman, Bu Evi sanksi ya. Kenapa kok sanksi? Gimana itu? Itu sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa sanksi? Hukuman ya? Hukuman. Oke. 1, 2 hukuman ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sanksi. Oke. That's right. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Betul. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini yang sering kita temui di sekolah ya. Di sekolah kita. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau sanksi? Atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ilustrasinya gini yang terakhir. Kalau Pak Farid belajar PJOK, ya pertama pemanasan nggak Pak Farid? Pemanasan ya. Pemanasannya kan bisa lari, bisa stretching dan lain sebagainya. Pemanasan itu kan wajib deh kalau di PJOK ya. Wis ya. Ya. Karena kalau kita tidak melakukan pemanasan kan membahayakan. Oke. Berarti kalau dia terlambat 10 menit, dia ikut pemanasan nggak? Enggak. Oh, konsekuensi. Berarti ketika dia diwajibkan untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sebagai bentuk pemanasan, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Gitu maksudnya. Sedih. Berarti ada kaitan. Nah, jadi lebih ke gini. Yang pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu solutif nggak buat terlambat? Enggak ya. Nah, kalau enggak atau bahkan cenderung untuk mengforsir fisik, itu kalau yang terakhir meskipun fisik tapi dia kan hubungannya sama PJOK, jadi bukan hukuman. Iya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan. Kemudian itu ada 5 fungsi kontrol. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Saya sendiri ketika mempelajari modul ini, saya ada miskonsepsi. Selama ini saya itu beranggapan bahwa memposisikan diri sebagai teman untuk anak itu sudah posisi yang sangat ideal menurut saya. Yang pertama tadi penghukum, ya. Intonasi penghukum dengan konteks kalimat ini. Bu Hanifah, oke. Kalau enggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Pasangan atau ke
murid ya. Apa yang kamu kerjakan? Kamu sedang apa? Nah, Interaksinya. boleh, ya. Tenaga suara. Nah, Monica ini tapi berarti sabar ya. Kerennya kayak gitu. Mungkin gitu ya. Kamu ngapain? Kamu kerjakan apa sekarang? Nah, itu mungkin seperti itu. Apa sih yang kamu kerjakan itu? Kok kamu ini seakan-akan nggak menghargai bapak sebagai gurunya? Itu ya. Betul. Oh, buat itu kamu salah ya. Itu saya sering Berarti biasanya kita baik kata-kata yang membuat kita itu seakan-akan akrab. Apa sih bro yang kamu kerjakan kemarin? Apa yang sedang kamu kerjakan biasanya seperti itu. Oke. Coba dicek berapa itu uang yang kamu gunakan untuk kegiatan itu? Oke, itu penghukum ya. Ada Pembuat merasa bersalah. Yang fiktif. Ya, pembuat merasa bersalah. Dengan kalimat itu. Ini ya, aku kan sudah ngajari mulai kamu dari awal sampai akhir. Sudah harusnya kamu rinci berapa kemudian uang yang kamu gunakan untuk kegiatan itu. Kan harusnya dirinci. Ibu tuh sudah susah payah loh ngajari kamu. Kamu kok nggak paham sih? Harusnya tuh kamu paham. Sip. Jadi, ya penekanannya itu ibu kan sudah mengajari kamu, sudah berulang-ulang mengajari. Nah itu titik poinnya di situ kalau membuat merasa bersalah ya. Satu orang. Oke, berapa banyak uang? Oke, gini ya. Gini ya, Ren. Karena posisinya ini sudah kita harus tahu kira-kira tuh tahu atau tidak kan bisa perlu tahu dan apa tahu jadi sih is okay tapi kan bisa perlu tahu harusnya itu berapa kan ada deadline-nya gitu kan. Kita yang pertama sebagai guru kita buat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas dulu dengan murid kita. Kemudian ketika ada murid kita yang melakukan pelanggaran, kita bukan menghukum tetapi kita melakukan proses restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Awalnya di pelajaran PJOK saya itu menekankan pembelajaran yang disiplin, pembelajaran yang disiplin terhadap murid-murid terkait kedisiplinan waktu yang terutama. Dulu saya pernah mempunyai murid yang selalu terlambat datang ketika pembelajaran saya. Tanpa saya menanyakan alasannya, saya langsung menghukum murid tersebut, dan itu pun terjadi berkali-kali. Mungkin itu menyakitkan bagi murid saya, dan karena suatu hal saya ingin dan penasaran ingin melihat kenapa murid saya kok selalu terlambat di pelajaran saya. Akhirnya saya tergugah untuk mengetahui lebih dalam riwayat murid saya, latar belakangnya bagaimana. Nah, suatu ketika sebelum pembelajaran di hari pelajaran saya datang ke rumah murid tersebut. Kenapa alasannya? Sebelumnya saya negatif thinking, mungkin anak ini malamnya banyak begadang sehingga paginya bangkong dan lain sebagainya. Negatif thinking itu. Ternyata saya lihat di rumahnya keadaannya berbeda. Jadi murid tersebut alasannya terlambat bukan karena anaknya itu menginginkan keterlambatan. Sebenarnya anaknya itu rajin, tidak ingin terlambat, tapi suatu hal yang membuat dia pasti terlambat. Nah, saya datang ke rumahnya, saya kaget di situ murid saya sedang merawat neneknya yang lumpuh. Setiap pagi memasak sendiri. Saya langsung terbuka dan saya langsung terharu dengan melihat keadaan yang seperti itu. Dari situlah pemikiran saya terbuka. Saya tidak ingin menghukum anak lagi. Anak tidak semua ya, tidak menghukum lagi karena anak tersebut memang mempunyai latar belakang yang tidak memungkinkan untuk
berangkat pagi karena harus merawat neneknya. Terus terang penyesalan saya saat itu, dan anak itu membuat pembelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk lebih memahami keadaan situasi murid yang sedang mengalami kendala-kendala di dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anda siap menjadi guru penggerak? Anda siap berani ambil risiko dalam berinovasi? Jadilah teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Guru Penggerak Indonesia Maju.